Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang apa yang sudah kami kerjakan, yaitu laporan dan web. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rosidi, NIM 075. Perkenalkan, nama saya Dawa Pratama, NIM 045. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamuddin, NIM 072. Perkenalkan, saya Fahri Darul Faroki, NIM 073. Perkenalkan, nama saya Farid Darul Faroki, NIM 190504-073. Salah. Terus naik. Perkenalkan, saya Farid Darul Faroki, NIM 073 dari PTI 19B. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Proses pendidikan terjadi sepanjang kehidupan manusia sejak ia lahir sehingga meninggal. Pendidikan dapat berlangsung maupun di lingkungan. Pendidikan adalah suatu upaya memanusiakan manusia muda, yaitu merupakan suatu proses menjadikan manusia muda akan menjadi manusia dewasa yang siap menjalani kehidupan sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian pendidikan di atas juga, maka diketahui bahwa pendidikan tidak hanya mengembangkan aspek pengetahuan saja, akan tetapi banyak aspek-aspek lain seperti aspek spiritual, kepribadian, karakter, serta keterampilan. Berkaitan dengan hal tersebut, aspek karakter memang tidak dapat diabaikan begitu saja, apalagi melihat kondisi di era globalisasi sekarang ini di mana ancaman hilangnya karakter anak bangsa semakin besar. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus moral yang semakin hari semakin bertambah. Dengan perkembangan zaman yang semakin canggih ini, teknologi dan komunikasi semakin berkembang pesat, salah satunya adalah perkembangan di bidang pemrograman web, karena lebih kompleks dan lebih dalam lagi untuk masalah programmingnya. Web sendiri membuat user atau pengguna bisa menggunakan fitur tanpa harus mengunduh aplikasi tersebut. Dan dengan kondisi online seperti ini, web sendiri sangat diperlukan untuk pembelajaran jarak jauh. Next. Next. 2. Rumusan masalah. Bagaimana strategi guru membentuk karakter murid di masa pandemi untuk saat ini? 3. Tujuan pembuatan web. Mengetahui strategi guru untuk membentuk karakter murid dari rumah di masa pandemi seperti saat ini. Next. Bab 2 pembahasan. A. Daftar pengguna. Di sini pengguna dibagi menjadi 2, yaitu 1. Guru. Sebagai pengguna dapat memberikan literasi tentang strategi guru untuk membentuk karakter murid, menyediakan video serta forum diskusi. 2. Murid. Murid di sini sebagai pengguna dapat mengakses materi yang sudah di-share oleh guru untuk dibaca dan juga menonton video tentang strategi guru untuk membentuk karakter murid serta melakukan diskusi. B. Fitur web. Di web ini kita juga memiliki beberapa fitur seperti 1. Literasi, yang memiliki fungsi untuk membiasakan murid membaca dan sekaligus menulis pembelajaran dalam mendorong karakter siswa masing-masing. 2. Video. Next. Web kami ditujukan untuk membagikan video yang berdiskusi sesama user. 3. Kolom diskusi. Di bawah setiap video yang telah ditonton, user dapat berdiskusi sesama user terkait isi dari video yang telah ditonton. 4. Login. Hanya yang terdaftar di database saja yang dapat mengakses web kami. Jadi, semisal murid yang di-input hanya 10, sudah hanya 10 itu saja yang bisa mengakses web. Mungkin NIM 072, saya akan menjelaskan diagram pendukung. Yang pertama, yakni ERD. Guru memiliki atribut nama, kelas, dan atribut kunci NIP. Dan melakukan relasi one-to-many dengan diskusi. Diskusi mempunyai atribut kunci ID diskusi, komentar, dan kuis. Diskusi melakukan relasi dengan murid one-to-many. Murid memiliki atribut kunci NIS, nama, dan kelas. Murid dan dengan literasi melakukan relasi one-to-many. Literasi memiliki atribut kunci ID literasi dan
video materi. Yang kedua, PDM. Guru memiliki atribut NIP sebagai atribut kunci, kelas, diskusi, memiliki atribut kunci ID diskusi, NIP, kuis, komentar, literasi, memiliki atribut kunci ID literasi, NIP, materi video. Murid memiliki atribut kunci NIP, ID diskusi, nama, dan kelas. CDM, guru memiliki memiliki atribut nama, NIP sebagai atribut kunci dan kelas. Diskusi memiliki atribut kunci ID diskusi, kuis, komentar. Murid memiliki atribut kunci NIP, nama, kelas. Literasi memiliki atribut kunci ID literasi, materi, dan video. Flowchart yang pertama dimulai start. Kemudian siswa membuka web. Selanjutnya siswa mencari materi atau video. Kemudian siswa memilih materi atau video. Murid siswa bisa memilih iya ataupun tidak. Kalaupun iya, langsung menuju ke siswa dapat membaca materi atau mendengarkan video. Kalaupun tidak, kembali kepada memilih materi atau video. Kemudian siswa masuk ke dalam laman diskusi. Selanjutnya siswa memberikan komentar. Komentar masuk ke database. Dan kemudian komentar siswa ditampilkan di laman dan selesai. Selanjutnya yaitu saya di sini akan menjelaskan tentang pengkodingan web. Yang pertama yaitu login. Di sini kami membuat judul yaitu halaman login dan juga menambahkan background. Di sini juga akan ditampilkan halaman login web pembelajaran, dan di sini kami membuat kelas yaitu yang bernama kotak login yang berisi silahkan login. Di situ juga terdapat username, password, submit, dan juga tombol kembali. Selanjutnya yaitu koneksi. Koneksi ini berguna untuk menghubungkan ke beranda ke fitur selanjutnya. Sini koneksinya MySQL Connect, localhost, root, dan login. Dan untuk cek koneksinya, jika error akan ditampilkan koneksi database gagal. Setelah login, kita masuk ke beranda. Beranda ini tidak bisa diakses sebelum kita melakukan login. Di sini kita beri judul pembelajaran karakter dan juga kita menambahkan background juga seperti yang ada di login. Di sini terdapat judul logo yaitu pembelajaran karakter, dan di situ ada beberapa menu. Yang pertama yaitu beranda, materi, diskusi, dan juga logout. Untuk berandanya sendiri kita menambahkan image dan juga beberapa kata-kata yaitu seperti pembelajaran karakter untuk masa depan bangsa, dan juga kata-kata mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali. Dari beranda kita akan menuju ke materi. Di sini materinya terdapat dua, yaitu materi karakter yang berisi tentang bacaan-bacaan dan juga video animasi. Yang pertama yaitu karakter. Di sini kita seperti tadi ya memberi judul, materi karakter, dan juga background.
Di sini berisi materi pembelajarannya, yaitu ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga kesimpulan. Selanjutnya yaitu kalau sudah mengakses materi karakter ini, kita akan memencet yaitu video animasi. Di sini kita akan memberi judul animasi video dan juga sama backgroundnya. Animasi video ini berisi video animasi tentang pembelajaran karakter. Dan di situ ada, untuk lebih jelasnya, yuk simak video di atas. Berarti ini videonya ya. Setelah kita menonton video sampai selesai, kita akan menuju ke fitur diskusi. Di sini kita dalam fitur diskusi sudah menggunakan PHP yang diberi judul sama pembelajaran karakter dan juga tambah background image. Di sini juga kami menampilkan kelas yang berisi entry content, yaitu kata-kata dan juga kelas body, yaitu kita bisa menambahkan komentar dan juga menampilkannya. Di dalam halaman tulisan komentar ada beberapa, yaitu seperti nama, email, dan komentar. Selanjutnya yaitu post komen. Untuk menampilkan komenan itu sendiri, di sini sudah diberi codingannya yang sudah PHP juga. Untuk gambar-gambarnya sendiri seperti background atau gambar yang ada di brand tadi disimpan di sini dan juga videonya ada di sini. Untuk edit-editan seperti penempatan tempat dari tulisan-tulisannya atau warna-warna itu di sini CSS. Sekian untuk penjelasan dari codingannya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, saya akan menampilkan bagaimana demo dari web yang telah kami buat. Pertama, kita aktifkan SAM dulu. Jika masih belum memiliki SAM, maka harus install SAM terlebih dahulu. Lalu setelah install SAM, kita klik Start pada APJ dan MySQL supaya dapat mengakses ke database. Tunggu sampai berwarna hijau. Setelah berwarna hijau, buka browser dan klik localhost php myadmin.
Lalu klik login sebagai database login pada web kami. Data web login pada web kami terdiri dari ID yang sebagai primary key, username, password, dan level. Level ini menentukan apakah orangnya sebagai guru atau murid. Admin sendiri dikategorikan sebagai guru. Lalu untuk masuk ke website kami, klik localhost. Sebagai halaman awal untuk masuk ke website kami. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam tampilan awal website kami. Sebelum masuk ke fitur-fitur lain, terlebih dahulu kita harus melakukan login. Kenapa? Karena jika tidak bisa melakukan login, maka seorang user tidak akan bisa mengakses ke dalam fitur-fitur lain dalam website kami. Seperti contohnya jika kita masuk ke dalam materi, maka akan langsung masuk ke halaman login. Sebelum kita masuk ke fitur lain, kita harus masukkan username dan password sesuai dengan yang kita masukkan dalam database. Contohnya seperti ini. Jika kita masukkan username dan password yang salah, login, maka website kami akan menampilkan sebuah alert yang bertuliskan username dan password tidak sesuai. Jadi, jika yang sesuai, maka harus sesuai dengan apa yang database. Contohnya, jika kita melihat database, username-nya adalah Dava. Tentu saja adalah Dava dengan password Dava 123. Kita masukkan username Dava 123. Maka dapat langsung mengakses ke dalam tampilan awal pada website kami. Mungkin tidak sama seperti tampilan sebelumnya, tetapi kali ini tampilan ini bisa mengakses ke fitur-fitur lain seperti materi dan diskusi. Tentu saja jika kita buka materi, kita dapat masuk ke dalam halaman materi. Materi ini terdapat dua, berupa literasi ataupun video. Jika ingin masuk ke dalam materi yang berupa literasi, klik keluar materi yang berupa literasi atau bacaan. Selanjutnya kita kembali masuk ke sebuah materi yang berupa video, maka kita klik tentu saja video animasi. Ini adalah beberapa tampilan dari video animasi kami. Dan video ini bisa dijalankan. Lalu selanjutnya ada halaman diskusi. Setelah siswa melihat materi yang ada dalam materi karakter dan video animasi, selanjutnya siswa harus diarahkan ke halaman diskusi. Diskusi sendiri adalah suatu pembahasan yang ditujukan siswa untuk memberikan sebuah tanggapan atau komentar terhadap materi yang telah mereka lihat ini. Ini adalah contoh komentar yang telah ditampilkan. Jika ingin menambahkan komentar, tinggal klik nama, Dava, email, dan komentar Anda. Misalnya seperti ini.
Saya sangat setuju dengan materi ini. Ditambahkan komentar, maka secara otomatis website akan menampilkan komentar yang telah kita masukkan, lalu kita tampilkan ke dalam laman diskusi, sehingga orang lain juga bisa memberikan komentar terhadap tanggapan yang kita berikan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.